manusia memiliki kemampuan untuk berusaha atau ikhtiar dalam memilih perbuatan. Akan tetapi, kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan usaha tersebut dari Allah. Kasab itu manusia mengusahakan perbuatannya. Nah, walaupun manusia itu mengusahakan perbuatannya, jika Allah tidak mengizinkan itu terjadi, ya tidak bisa. Contoh ya, ada orang ingin berbuat baik atau melakukan ibadah sholat misalkan. Ia memilih. Ia bisa memilih untuk sholat atau tidak sholat. Memilih untuk melakukan perbuatan baik atau tidak. Kemampuan melakukan sholat. Nah, kemampuan melakukan sholat. Bergerak, ambil wudhu, kemudian sholat. Ini adalah pemberian dari Allah. Contoh kedua. Ini yang hal usaha. Hal baik harus diusahakan. Tapi kemudian sadarilah bahwa ketika diberi kemampuan untuk menjalankan usaha itu dari Allah. Itu pemberian Allah. Dari sinilah kita tidak boleh kemudian merasa memiliki perbuatan baik. Kita hanya diberi upaya. Ya, kasab itu, usaha untuk berbuat baik. Ketika kemudian diberi kemampuan menjalankan usaha baik tersebut, perbuatan baik tersebut, itu pemberian dari Allah. Contoh yang kedua terkait ikhtiar. Memilih berbuat baik atau berbuat buruk. Memilih taat atau maksiat. Kita diberi pilihan itu. Ini menurut akidah Asy'ariyah. Akan tetapi kemampuan, kesempatan untuk melakukan perbuatan baik itu dari Allah. Sampai memilih berbuat baik, kemudian diberi kesempatan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk berbuat baik. Nah, itu yang dari Allah, berasal dari Allah. Bukan karena kuat sampean, bukan karena hebat sampean, dan seterusnya. Ketika kemudian sampean memilih berbuat buruk, melakukan maksiat, ya itu dari nafsu sampean. Etikanya seperti itu. Jika kemudian kita memahami ini, niscaya tidak ada pertentangan antara ikhtiar dan takdir. Oleh karena itu, yang paling penting kita ini ditakdirkan masuk surga atau dimasukkan ke neraka. Menurut Syekh Jalaluddin Rumi, kita harus melampaui keterikatan surga atau neraka, pahala atau dosa. Karena hakikat dari keduanya adalah kembali kepada Allah. Nah, dua-duanya yang dimasukkan surga atau yang dimasukkan ke neraka, ini tujuan utamanya, endingnya adalah kembali kepada Allah. Oleh karena itu, Syekh Jalaluddin Rumi berpesan agar bagaimana manusia terus berupaya melampaui keterikatan terhadap surga dan neraka. Ketika berbuat baik, tidak berharap pahala.
melampaui itu. Nah terus, kalau kesadaran kembali kepada Allah ini kuat, dia akan kembali. Bagaimana kembali kepada Allah dalam kondisi memiliki cinta yang murni? Nah, maksudnya melampaui ini adalah murni kecintaannya kepada Allah, bukan karena sesuatunya Allah, bukan karena dimasukkan surga dan lain sebagainya. Ini kalimat yang juga kita harus pahami bersama. Wala ubali. Setelah tadi sebagian satu genggam dimasukkan surga untuk surga, sebagian dimasukkan neraka. Allah berfirman, wala ubali, aku tidak peduli. Artinya keputusan, ketetapan Allah itu bersifat mutlak. Ketika Allah memutuskan segala sesuatu, Allah tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Allah tidak butuh pertimbangan. Allah tidak butuh persetujuan. Allah menetapkan takdir setiap makhluk. Ini berdasarkan ilmunya yang sempurna dan berdasarkan hikmah kebijaksanaannya. Kata wala ubali ini menunjukkan betapa maha kuasanya Allah. Nah, dari sini kita semua tahu, tapi sering kita tanpa sadar, tanpa terasa mengecilkan arti kuasa Allah. Nah. Walam ya'tarid alaihi mu'taridun. Allah di dalam mengambil keputusan tidak ada yang protes. Tidak ada yang bisa menolak, interupsi dan lain sebagainya. Karena pada saat Allah menetapkan takdir setiap makhluk, ini makhluk belum ada. Yang ada hanya Allah dan berkuasa penuh. Makanya kita harus meyakini bahwa takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak awal penciptaan. Nah, di dalam Allah menetapkan takdir ini disertai dengan ilmu dan kebijaksanaan Allah. Oleh karena itu, kita semua memiliki pilihan dalam hidup ini. Ini kita semua tahu. Keputusan akhir, hasil akhir tetap dalam genggaman Allah. Maka orang yang benar-benar telah mengenal Allah, ia akan menerima segala ketetapan dan keputusan Allah dengan penuh kepasrahan, dengan penuh kesadaran bahwasannya kehendak Allah bersifat mutlak. Kita coba melihat dari sudut pandang Syekh Ibnu Arabi. Syekh Ibnu Arabi berpendapat bahwa baik surga ataupun neraka, keduanya adalah bagian dari rahmat Allah. Keduanya adalah cara Allah mengenalkan dirinya agar jiwa manusia semakin kenal dengan Allah. Ya sama dengan kita,
jika ingin mengenal seseorang, kita harus upaya mengenalnya secara utuh, baik dan buruknya. Kita lanjut. Fal kullu tahta tasrifi asma'ihi, faqabdatun tahta asma'i bala'ihi, wa qabdatun tahta asma'i ala'ihi. Nah ini. Seluruh makhluk berada dalam pengaturan nama-nama indah Allah. Di Asmaul Husna itu bekerja setiap hari. Yang satu genggaman ini berada di bawah asma balak, ujian dan balak. Ini berarti berhadapan dengan asma jalaliyah. Yang satu genggaman berada di bawah asma alak. Alak itu kenikmatan. Semua yang ada di alam semesta ini berada dalam pengaruh dan pengaturan asma-asma Allah. Kita ini tidak pernah tidak berhadapan dengan asma-asma Allah. Baik asma jalaliyat ataupun asma jamaliyat. Contoh misalkan ya, ketika kita diberi ujian sakit, berarti saat itu kita berhadapan dengan asma Allah Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Ketika kita dalam kondisi sumpek misalnya, ketika itu kita sedang berhadapan dengan asma Allah Al-Qabid. Ketika kemudian kita dilancarkan rezeki kita sedang berhadapan dengan asma Allah Ar-Razzaq, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kemudian kita melihat dua genggaman itu, yaitu genggaman di bawah asma-asma balak dan asma alak, ini sudut pandang sufi itu seperti Al-Hallaj gitu. Melihatnya semua yang dari Allah itu adalah bentuk cinta Allah. Ketika kita berada di bawah pengaruh pengaturan asma balak ataupun asma alak, balak dan nikmat gitu aja ya. Ini dua-duanya adalah cara Allah menyatakan cintanya ke kita. Terkadang dalam bentuk diberi nikmat. Terkadang cara Allah mencintai kita dalam bentuk balak. Gitu. Jadi tajalinya sendiri-sendiri. Yes. Asma-asma balak kita semua tahu ya, seperti berhadapan dengan Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Muntakim, Al-Mudzil, dan seterusnya tadi, Al-Qabid. Allah itu maha memaksa. Allah itu maha perkasa. Allah itu maha pembalas, maha membalas. Allah itu maha menghinakan, dan seterusnya. Kita bisa mengambil ketika kita berada dalam kondisi, misalkan ditimpa musibah. Kita berada dalam kondisi diuji, dicoba, kita berada dalam kondisi kesulitan, kita berada dalam kondisi penuh rintangan dan halangan. Nah ketika itu kita berada di bawah pengaruh dan pengaturan asma-asma balak atau asma jalaliyat. Maka jika kemudian kita melihatnya itu adalah cara Allah mencintai kita dalam bentuk yang berbeda. Menurut Syekh Yusuf An-Nabhani, ujian dan cobaan itu adalah wujud keagungan Allah. Allah ingin menunjukkan betapa maha kuasanya Allah. Kita kemudian diuji, dicoba, diberi masalah, dan seterusnya.
itu agar kita tunduk kepada Allah. Sudut pandang Syekh Sya'roni melihat ujian dan cobaan sebagai bentuk kasih sayang Allah yang tersembunyi. Allah sangat mengasihi dan menyayangi, tapi kasih sayangnya ini tidak ditampakkan, disembunyikan. Ketokane diamuk, ketokane gak enak tok. Nah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni melihatnya itu adalah bentuk kasih sayang yang tersembunyi. Aslinya Allah itu maha kasih dan sayang kepada saya. Betapa kasih dan sayangnya. Itu yang disembunyikan. Yang ditampakkan seakan-akan tidak terlihat kasih sayangnya. Inilah yang seringkali kemudian ujian dan cobaan itu mengangkat derajat ya orang yang diuji dan dicoba. Jika dilihat dari sudut pandang yang lain. Kalau sudut pandang Syekh Ibnu Arabi, ujian dan cobaan itu untuk membersihkan jiwa, ngersii hati, dan menyadarkan manusia, mengingatkan manusia akan kelemahan dirinya di hadapan Allah. Diberi ujian itu biar tahu kalau dirinya tidak bisa apa-apa. Disadarkan. Lain lagi sudut pandang dari Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Orang yang diuji oleh Allah, kata Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, yaitu cara Allah menyapa hamba. Jadi kalau kita ingin tahu kapan kita disapa oleh Allah, ya ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita ditimpa musibah bala. Ini agar orang yang diuji menjadi sadar akan ketergantungannya kepada Allah. Biar sadar, tidak bergantung kepada dirinya, hanya bergantung kepada Allah. Ya sama dengan seorang guru ke murid itu. Seorang guru terhadap murid yang dicintai, ia pasti dididik dengan cara keras. Dengan cara disiplin dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena sang guru ingin melihat si murid tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat ujian dan cobaan hidup itu membersihkan dosa dan mengangkat derajat seseorang. Nah, jika kita kemudian ingat, sadar, oh saya diuji ini, saya diuji sakit, saya diuji apa sajalah. Kemudian kita menjadi sadar, mudah-mudahan ini sebagai penghapus dosa-dosa saya. Oh, kemudian mudah-mudahan ini sebagai bentuk saya mau diangkat derajat saya oleh Allah. Nah, memang begitu cara Allah menempa seorang hamba. Setelah ditempa, kemudian ia ditempatkan dalam kedudukan mulia di sisi Allah, minas sabirin, atau termasuk orang yang ridho, minimal sabar. Syekh Junaid Al-Baghdadi, ketika seseorang, apalagi salik, sang penempuh perjalanan spiritual menuju mendekat ke hadirat Allah, ketika ia berhadapan dengan musibah dan bala, ujian dan cobaan, ini Syekh Junaid melihatnya ia sedang dididik oleh Allah untuk menghilangkan ego dan kesombongannya. Jadi jika kita melihat ujian dan cobaan sebagai bentuk cara Allah mendidik kita, menghancurkan ego dan kesombongan kita, ya niscaya ini
kalau diucap, kalau diomong tidak baik. Para wali-wali itu, kenapa kemudian mereka sabar menghadapi ujian dan seterusnya? Sebelumnya mereka itu berkata di dalam hatinya, lebih menyukai ujian, lebih menyukai cobaan, lebih menyukai musibah bala dibanding nikmat. Ini pada tataran tertentu seorang salik itu ya dituntut untuk itu. Beranikan kemudian menyukai ujian, cobaan, musibah, bala dan seterusnya. Karena di dalam ujian, di dalam cobaan, manusia akan menyadari betapa lemahnya dirinya, betapa tidak bisa apa-apanya dirinya. Kalau Syekh Mansur Al-Hallaj melihat ujian dan cobaan itu sebagai bentuk kecemburuan ilahi. Ketika Allah cemburu karena si hamba terlalu mencintai dunia, ia diberi ujian. Tujuannya adalah agar ia ditarik kembali mendekat ke hadirat Allah. Nah, itu kelompok orang-orang yang berada di bawah asma bala. Sekarang kelompok kedua, mereka yang berada dalam genggaman asma ala, nama-nama Allah yang indah, nama-nama nikmatnya. Seperti nama nikmat itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Karim, Al-Latif dan seterusnya. Jadi kalau kita pas merasakan nikmat, merasakan kelapangan dada, merasakan kenyamanan hidup, merasakan yang enak-enak lah. Nah, ketika itu kita berada dalam pengaruh dan pengaturan asma nikmat Allah, asma Allah. Nah, itulah bentuk kasih sayang Allah ke kita. Itulah bentuk kelembutan Allah. Jadi ketika kita diberi kelapangan, ketika kita kemudian dalam kondisi merasakan kenikmatan, ketika itu Allah mewujudkan cinta kasihnya kepada kita. Ya sama gini, seorang ibu terhadap anaknya, ketika mewujudkan cinta kasihnya kepada seorang anak, ia peluk anaknya. Nah, pelukan ibu terhadap anak inilah bentuk cinta kasih sayang seorang ibu yang lembut kepada anaknya. Seperti itu ketika Allah, cuma ya harus tahu kalau orang tua ke anak atau makhluk itu serba terbatas, kalau Allah itu serba tak terbatas. Artinya seperti itu tadi itu, kalau Allah tidak terbatas. Ketika kita mendapatkan nikmat, wujud cinta kasih Allah ke kita dengan lembut itu, ya ketika itu. Oleh karena itu, ketika kita diberikan nikmat, kelapangan dan seterusnya, ini tanda cinta dari Allah yang harus disyukuri. Karena kalau tidak disyukuri, ia akan berubah menjadi ujian tersembunyi. Mayoritas kita, ketika dalam kondisi senang, kita lupa Allah. Ketika dalam kondisi lapang, kita melalaikan Allah. Syekh Ibnu Arabi berkata, segala sesuatu yang menimpa manusia, apapun yang menimpa manusia, adalah bentuk cinta Allah kepadanya. Baik itu berupa nikmat maupun ujian. Nikmat dan ujian itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.